Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wa'ala. Selamat datang di podcast Ramadan, Wonderful Ramadan, puasaku totalitas, ibadahku berkualitas, belajarku tuntas. Nah, saya Alia Ulfa. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa, yaitu bulan Ramadan, membaca, berdoa, dan berbagi. Nah, bulan Ramadan ini kan identik sekali dengan berpuasa ya Ustazah. Tapi ternyata bukan hanya puasa ibadah yang akan kita laksanakan nih. Ada ibadah lain yang juga sama-sama utama, yaitu terkait dengan 3 hal tadi, yaitu membaca, berdoa, dan juga berbakti. Nah, teman-teman di rumah, di sini saya tidak sendirian nih. Di sini saya bersama dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Ustazah Yuni. Assalamualaikum Ustazah Yuni, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Alia. Senang sekali bisa bergabung dalam podcast ini dan berbagi informasi yang semoga bisa bermanfaat bagi pendengar. Masya Allah, ya saya juga senang sekali nih. Alhamdulillah Ustazah Yuni hari ini bisa berhadir di podcast kita kali ini. Nah Ustazah, tadi kan sudah ada intro dari Ulu nih sedikit bahwa puasa itu bukan hanya, atau Ramadan itu bukan hanya puasa aja nih. Nah, tapi juga ada ibadah-ibadah lain di dalam puasa Ramadan. Nah, seperti tadi yang pertama itu adalah membaca ya Ustazah. Nah, membaca itu kan identik dengan membaca Al-Quran. Nah, bagaimana nih Ustazah kita membaca Al-Quran supaya membaca Al-Quran kita itu berkah, dapat banyak pahala, dan sebagainya gitu. Pokoknya berarti lah membaca Al-Quran kita itu buat kita. Terima kasih Ustazah Alia. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan memang menjadi salah satu amalan utama yang sangat dianjurkan. Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Dan itu menjadi momentum yang luar biasa bagi kita untuk lebih banyak membaca dan memahami firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya membaca untuk menyelesaikan target hafalan saja, tapi juga untuk memahami makna di dalamnya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana yang kita ketahui, ada banyak nih keutamaan dalam membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Setiap huruf yang kita baca akan mendapatkan pahala, dan jika kita memperbanyak bacaan Al-Quran, semakin besar pula pahala yang akan kita dapatkan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Nah, satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu, bulan Ramadan juga memberikan nih kesempatan bagi kita untuk merenungkan ayat-ayatnya lebih dalam lagi, yang tentunya akan semakin memperkuat keimanan kita. Masya Allah. Ya teman-teman di rumah, keren banget ya. Jadi ternyata tadi ya Ustazah Yuni yang saya tangkap juga berarti bukan hanya membaca itu sekedar membaca. Jadi membaca itu mendapatkan pahala yang ternyata nilainya 10 kali dikalikan jadi 10 kali kebaikannya. Kemudian juga itu per huruf ya Ustazah ternyata, bukan per kata misalkan, atau satu hurufnya itu alif lam mim dianggap satu huruf, tapi bukan ternyata ya. Masya Allah, ilmu baru ini untuk kita semua ya teman-teman di rumah. Nah kemudian juga tadi yang saya tangkap bahwa membaca itu bukan hanya sekedar membaca untuk menghabiskan target ya Ustazah, target surah misalkan, tapi juga dengan memahami kandungannya sama juga mengamalkannya. Oke, Masya Allah. Oke, kita lanjut ke topik berikutnya berarti ya Ustazah ya. Alhamdulillah untuk yang membaca ini sudah sangat jelas nih bagi saya pribadi. Mudah-mudahan teman-teman di rumah juga sudah sangat jelas ya teman-teman. Nah di sini kita lanjutkan, setelah membaca tadi ada berdoa. Nah gimana sih Ustazah Yuni cara supaya kita itu doanya dijabah sama Allah Ta'ala? Ada nggak sih kira-kira waktu-waktunya untuk berdoa? Nah, untuk berdoa itu sendiri sangat penting nih dalam kehidupan kita, apalagi bagi seorang muslim. Nah,
Di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah dan ampunan. Dan salah satu waktu yang sangat dianjurkan untuk berdoa adalah saat kita sahur, berbuka puasa, serta di malam hari, terutama di malam Lailatul Qadar. Nah, dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama yaitu doa pemimpin yang adil, yang kedua doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka, dan yang ketiga adalah doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, Allah berjanji akan mengabulkan doa hambanya yang berpuasa, apalagi jika kita berdoa dengan penuh pengharapan dan ketulusan. Dalam berdoa, kita tidak hanya meminta untuk kebutuhan kita pribadi, tetapi juga untuk kebaikan umat, keluarga, dan bahkan untuk negara kita. Berdoa dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa kita adalah bentuk keimanan yang sangat besar. Di bulan Ramadan ini kita punya kesempatan nih lebih untuk banyak-banyak berdoa, baik dalam saat kita sujud, setelah sholat, atau bahkan dalam setiap detik kesabaran kita di saat kita menjalankan ibadah puasa. Masya Allah, berarti sepanjang puasa itu insya Allah doa kita diijabah ya Ustazah? Insya Allah, insya Allah. Insya Allah, amin. Rabbal alamin. Keren banget tadi ada waktu-waktunya sudah dipaparkan ya Ustazah ya, tentang waktu ijabah berdoa. Kemudian juga tadi ternyata berdoa itu tidak sekedar kita hanya meminta, tapi juga sebagai bentuk penghambaan dan pengakuan kita bahwa kita itu butuh sama Allah Ta'ala ya Ustazah ya. Dan juga kita bukan hanya mendoakan diri kita nih, juga bisa mendoakan sampai negara dan lain-lain juga, insya Allah. Masya Allah. Oke, selanjutnya Ustazah, terkait dengan berbagi. Biasanya kan kalau Ramadan itu ada kaitannya Ustazah ya dengan berbagi. Pemirsa di rumah juga pasti sering nih mendengar kalau Ramadan itu banyak orang bagi-bagi. Biasanya itu yang dibagi itu uang sama makanan Ustazah. Kira-kira objek lainnya nih, bisa ada nggak objek lain yang bisa dibagi nih ke orang lain? Misalkan sedang tipis-tipis, misalkan keuangan, bisa nggak berbagi yang lain ya Ustazah, nggak usah uang kayak gitu. Untuk berbagi di bulan Ramadan adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan. Nah, ada nih banyak cara untuk kita berbagi, tidak hanya melalui zakat, tidak hanya melalui infak dan sedekah, tetapi juga dengan berbagi kebahagiaan kepada sesama. Nah, bisa dengan memberikan makanan, berbuka puasa kepada yang membutuhkan, atau bahkan sekedar memberikan senyuman aja. Itu sangat mudah kan Ustazah? Berarti senyum boleh ya? Oh, boleh, senyum juga ibadah, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Salah satu bentuk berbagi yang sangat ditekankan adalah memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Karena dengan memberikan, kita turut serta merasakan nih keberkahan di bulan suci ini. Selain itu, kita juga bisa berbagi ilmu, waktu, dan tenaga. Misalnya, kita mengajarkan anak-anak untuk lebih baik dalam beribadah, membantu orang tua dalam kesulitan, atau bahkan berbagi dengan sesama tanpa menunggu orang lain meminta. Nah, contohnya nih, kayak kita pembiasaan di sekolah kita, di Yayasan Kardan Hasanah ini. Anak-anak dilatih untuk berinfak setiap hari 1.000 rupiah. 1.000 rupiah kemudian dikumpulkan kepada bendahara kelas, kemudian setiap tahun akan dikumpulkan wali kelas dan akan dibelanjakan bahan-bahan pokok seperti minyak dan beras dan lain-lain, barang-barang sembako, kemudian akan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu adalah salah satu cara kita untuk membiasakan anak-anak untuk berinfak. Nah, bulan Ramadan mengingatkan kita bahwa harta yang kita miliki itu memang bukan hanya milik kita sepenuhnya, melainkan ada nih hak orang lain di dalamnya. Oleh karena itu, kita perlu membiasakan diri untuk lebih banyak berbagi selama bulan Ramadan. Dan semoga ini menjadi kebiasaan yang terus berlanjut setelah Ramadan itu berakhir. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Tadi berbagi ya Ustazah, jadi berbagi itu bukan hanya makanan sama uang, tapi bisa yang lainnya. Tapi memang yang utama tadi memberi makan orang berbuka puasa, Masya Allah. Nah kemudian tadi saja ada bilangnya tentang berbagi, program berbagi di sekolah sendiri ya, di sekolah di bawah naungan Yayasan Kardan Hasanah. Masya Allah keren sekali. Itu setiap tahun berarti Ustazah? Nggih, setiap tahun. Dan itu kegiatannya dinamakan
Kardan Hasanah Berbagi. Jadi setiap bulan puasa itu program kita membagikan bahan-bahan sembako kepada orang-orang yang membutuhkan pada saat bulan Ramadan. Oh, Masya Allah. Nah, misalkannya nih, kan tadi kan berbaginya itu ya Ustazah dari infak anak-anak ya. Iya. Kalau misalkan pemirsa di rumah sana juga pengen menyumbang untuk berbagi, bisa nggak kira-kira? Ustazah? Sangat diperbolehkan, alhamdulillah berarti. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa dikepoin IG sekolah kami, Oh, Masya SMA IT Kardan Hasanah. Ya, berarti sudah ada nanti flyernya di IG ya Ustazah? Iya, ada. Nah, pemirsa di rumah bisa nih untuk mantengin IG kami. Di situ ada info untuk Kardan Hasanah Berbagi. Bisa nih kalau teman-teman di rumah ingin berbagi juga. Seperti itu. Oke, baik. Alhamdulillah ini program yang sangat baik ya Ustazah. Setiap tahun ada ya, alhamdulillah. Nah, kemudian tadi berarti bisa kita simpulkan ya Ustazah bahwa di dalam kita berpuasa itu bukan hanya sekadar kita menahan haus dan lapar, tetapi juga ada 3 hal utama lain yang juga menyertainya, yaitu membaca Al-Quran, berdoa, kemudian juga berbagi ya Ustazah. Alhamdulillah. Oke. Nah, terima kasih banyak Ustazah Yuni atas insight-nya untuk kita semua. Ini alhamdulillah sangat bermanfaat dan ilmu baru untuk saya pribadi. Mudah-mudahan teman-teman di rumah juga bisa merasakan nih keberkahan dan juga ilmu barunya. Mudah-mudahan bisa sama-sama kita amalkan. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Ustazah Alia atas kesempatannya kepada saya. Semoga apa yang kita bahas dapat memberikan manfaat dan menjadi motivasi untuk terus berbuat kebaikan di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah nih dari podcast kita kali ini sama-sama nih kita semua dari yang sudah dijelaskan Ustazah Yuni, kita sama-sama nih mau berusaha, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya terus ya selalu ya Ustazah dalam kehidupan kita. Tadi membaca Al-Quran, kemudian berdoa dan juga kita berbagi. Tentunya berdoa dan berbaginya ikhlas karena Allah Ta'ala ya Ustazah. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara podcast kita. Terima kasih banyak teman-teman di rumah sudah menyaksikan podcast kami. Wonderful Ramadan. Puasaku totalitas, ibadahku berkualitas, belajarku tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.